Halo, selamat malam pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Simpo Dunia dengan informasi dari berbagai mancanegara akan kami sampaikan. Bersama saya Dewi Manik, berikut informasi Simpo Dunia selengkapnya. Informasi utama kita, banyak kota di Amerika Serikat memiliki masalah ketunawismaan, terutama di kota-kota dengan keterbatasan perumahan terjangkau. Dan beragam solusi digulirkan, salah satunya memanfaatkan material yang banyak tersedia yang bisa dengan cepat dan relatif murah dimodifikasi menjadi hunian. Kompleks perumahan di kota Atlanta, negara bagian Georgia ini dulunya adalah lapangan parkir yang lahannya milik pemerintah kota. Perhatikan tempat tinggal yang dibangun di sini. Semuanya terbuat dari kontainer kapal kargo yang kemudian dimodifikasi untuk hunian dan kini menjadi tempat penampungan tunawisma bernama The Melody. The Melody is a combined residential facility, so it should be considered by the people who live here like their home, like an apartment complex, but it is also a permanent supportive housing program, which means that the people who are here were referred through Partners for Home. Partners for Home, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan mengakhiri ketunawismaan, mengatakan bahwa jumlah warga tunawisma di Atlanta meningkat 30% dari 2022 ke 2023. People who are here can be here as long as they need to be. There is no exit time for them. Some people's barriers are so high that they might need, assistance forever, but we already have some people who are already planning on I want to get a job and I want to go out. So our role at the Melody is case by case to make sure that we're helping people achieve those goals. Cynthia, usia 61 tahun, adalah salah satu penghuni The Melody. Ia adalah seorang mantan juru masak yang mengalami ketunawismaan kronis. I'm really enjoying here because I got my own door key and then I can go as I please and Dengan tinggal di The Melody, Cynthia bisa punya tempat berlindung dan bersandar sambil memikirkan apa yang ingin ia lakukan dengan hidupnya. Just getting a peace of mind. That's it. Just a peace of mind. You think better when you stable. Guna memfasilitasi pencarian pekerjaan, perumahan tunawisma dari kontainer kapal ini terletak dekat sebuah stasiun kereta bawah tanah. Our job is to investigate and connect them to those resources. And if it's anything, if it's anything that we can't provide here, then we work with a network of nonprofits like Mercy Care, In-Town Community Ministries, food banks, churches, to make sure that people have access to food, mental health providers, medical providers, prescriptions. Kontainer ini diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Negara Bagian Georgia yang tadinya menggunakan kontainer ini untuk fasilitas medis saat darurat COVID. Karena relatif cepat, murah, dan mudah untuk mengubah kontainer menjadi perumahan, maka program sejenis juga digulirkan di kota-kota lainnya, termasuk Los Angeles, negara bagian California, Phoenix, Arizona, dan juga Newark, New Jersey. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan kita beralih ke informasi negara di Afrika bagian timur. Kenya kini menghadapi masalah limbah tekstil akibat impor pakaian bekas. Data menunjukkan hampir 30% pakaian bekas yang diimpor ini mengandung plastik yang tidak bisa terurai. Otoritas Kenya kini mengambil langkah untuk mengendalikan impor pakaian bekas ke negara tersebut. Simak informasinya. Pasar Gikomba adalah pasar terbesar di Kenya yang menjual pakaian bekas yang dikenal dengan sebutan mitumba. Wendy Mulwa adalah pedagang pakaian bekas yang mengecam apa yang ia sebut sebagai impor mitumba yang berkualitas buruk. Ngwambel mingi ni za kutupa ama za kuzana bei ya chini. Hairudishi faida tumenunua, ile tumenunua nayo. Mingi na tuchoma. Zile kamera zi mingi. Sejumlah pedagang yang ditemui VOA di pasar ini juga menyampaikan keluhan serupa. Klaim mereka didukung oleh sebuah laporan dari organisasi lingkungan hidup Belanda, Changing Markets Foundation. Menurut laporan yang berdasar penelitian di Kenya bersama kelompok lingkungan Clean Up Kenya itu, hampir 30% pakaian bekas yang dikirim ke Kenya dari Eropa dan Inggris terbuat dari bahan seperti polyester dan nilon, keduanya jenis plastik berbasis minyak bumi. A lot of second-hand clothing that is brought into the country is of very low quality. Most of it is not usable. Sekitar 900 juta pakaian bekas diimpor ke Kenya setiap tahun, terutama dari Eropa dan Amerika Serikat, menurut Changing Markets Foundation.
Menurut regulator lingkungan Kenya, yakni Otoritas Manajemen Lingkungan Nasional, mereka akan mempelajari laporan itu, tapi menambahkan polusi dari limbah tekstil yang timbul dari impor pakaian bekas belum didokumentasikan sehingga masih belum jelas. Menurut otoritas ini, ada beberapa langkah yang telah diambil, termasuk undang-undang anti-dumping untuk mengendalikan impor pakaian bekas ke negara itu. Kenya is a signatory to the Basel Convention, and Basel Convention puts restrictions on importation of waste. This convention says that people should be able to manage their waste within their boundaries. Aktivis lingkungan menuduh merek-merek tekstil di negara maju membuang pakaian bekas di negara miskin, sehingga menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan bagi komunitas lokal. Essentially all clothing that are made by these brands, they end up in poor countries. And so these brands, they have to start, paying for the end of life of this clothing. Kenya tengah membahas undang-undang tanggung jawab produsen yang akan menuntut pertanggungjawaban produsen tekstil bermerek mengenai akhir masa pakai produk mereka. Seiring pertumbuhan industri fashion, perdagangan pakaian bekas sudah lama membawa peluang tambahan bagi fashion di negara berkembang. Namun menurut para penentang, hal itu juga menciptakan tempat pembuangan limbah tekstil bagi negara maju. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan berita berikut ini, pemirsa, truk listrik sudah diperkenalkan di pedesaan Rwanda sejak 2 tahun lalu dan kini makin berkembang karena truk listrik lebih hemat dan ramah lingkungan. Perusahaan Inggris pembuatnya berencana berekspansi, namun kini menghadapi tantangan langkanya listrik di pedesaan. Ox1 adalah truk listrik model kedua yang diuji coba di pedesaan Rwanda sebagai alat transportasi yang lebih bersih dan lebih murah untuk mengangkut bahan pertanian ke pasar. Menurut Oxnuma, perusahaan lokal yang mengoperasikan truk Inggris ini, truk bisa melakukan 120 pengiriman per minggu dan mengurangi biaya transport sekitar 15% dibanding truk berbahan bakar fosil. Menurut petani ini, truk listrik memberi mereka daya untuk menegosiasikan pengiriman barang. The competition has increased and the people were not like having only the power of negotiation relays to them only, but also on our side. Menurut Bank Dunia, hanya separuh warga di wilayah Afrika Sub-Sahara yang punya aliran listrik. Sementara di pedesaan, 70% tidak terjangkau listrik. Jadi kendaraan listrik di pedesaan Afrika harus bisa menempuh jarak jauh dengan sekali pengisian daya. Kepala mekanik Oxnuma mengatakan sejumlah truk listrik model baru akan tiba akhir tahun ini dengan fitur yang lebih cocok untuk jaringan listrik dan jalanan buruk di Afrika. For example, battery range. This one can move more than 100 kilometers. So for the next ones, they will be double, like 300 kilometers without charging. And also, even we see how the suspension, chassis, and also other part, mechanical part, how it is operating, even to our bad roads. Juru bicara Kementerian Pertanian Rwanda mengatakan kepada VOA, truk pengangkut hasil bumi bertenaga listrik merupakan bagian dari upaya mewujudkan pertanian yang sepenuhnya organik. Rwanda menawarkan insentif pajak yang telah menarik minat sejumlah perusahaan kendaraan listrik. Menurut perusahaan sepeda motor listrik Ampersand, pengemudi taksi bisa meningkatkan pendapatan hingga 50% lewat penghematan bahan bakar dan perawatan. So Rwanda has really set up the model for what building the EV industry could look like in the region. And I think a lot of other countries have seen the results here, have seen the progress that we have made and others, and want to sort of replicate that in their own countries. Tapi manajer operasional Oxnuma mengatakan, truk listrik mereka belum siap untuk berkembang di Afrika. We are very excited to expand, but we can't expand till we need to maximize the market that is available in Rwanda. Menurut perusahaan Oxnuma, mereka juga berencana memasang mesin pendingin di truk listrik mereka agar bisa mengangkut sayuran segar untuk jarak yang jauh secara lebih baik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.
Kita beralih ke informasi berikut ini. Drone secara rutin dipakai dalam perang dan juga di bidang penegakan hukum dan pertanian. Kini semakin banyak perusahaan termasuk retail terkemuka di Amerika Serikat yang memanfaatkan drone untuk mengantarkan barang pesanan langsung ke rumah pelanggan. Seperti apa? Ini dia informasinya. Sesuatu yang tidak biasa terjadi di sini, di permukiman di wilayah timur Virginia. Bahan makanan dikirim ke keluarga Bow melalui drone. Ini berlangsung sedikitnya seminggu sekali. It's super convenient for us having twins. We don't have to spend the extra time of loading them up, loading them in the cart. So versus a 30-minute trip, it's only like 15 minutes now to get it here at the house. Chad memesan belanjaannya secara daring dari Walmart setempat, yakni salah satu retail terbesar di Amerika yang melakukan lebih dari 6.000 antaran lewat drone ke pelanggannya tahun lalu. Drones, they really check a couple of different boxes. One, in terms of their efficiency and effectiveness, they're really quick. Also, they're very sustainable. Walmart menggunakan layanan yang disebut Drone Up untuk mengantarkan sebagian besar pesanan pelanggan. Setelah pelanggan memesan secara daring, Drone Up mengambil pesanan dari toko, memasukkannya ke dalam kotak, memasangnya ke drone, yang mengantarkannya ke pelanggan biasanya hanya dalam 30 menit. Layanan antaran via drone sangat cocok untuk warga yang tinggal di wilayah pedesaan dan warga lanjut usia atau yang menghadapi masalah mobilitas. Drone secara rutin dipakai di beberapa negara untuk mengirimkan pasokan medis ke wilayah terpencil. Namun di Amerika, penggunaan komersial drone masih bersifat eksperimental. Seperti halnya teknologi baru lainnya, pemakaian drone memiliki sejumlah tantangan seperti cuaca buruk dan kekhawatiran mengenai privasi. Our software, we can identify areas that we don't want the drone to fly over. Drone terbang sekitar 25 meter di atas tanah yang membantu memberikan privasi dan mengurangi tingkat kebisingan. Namun menurut Drone Up, tantangan utamanya adalah peraturan ketat yang diberlakukan Lembaga Penerbangan Federal Amerika FAA yang mengawasi peraturan drone. I think the FAA has done a great deal to advance drone technology, but it has not kept up with where we're headed. Dalam sebuah pernyataan kepada VOA, FAA mengatakan pada bulan September mereka akan mewajibkan pesawat tak berawak menyiarkan informasi identifikasi jarak jauh, yakni langkah besar untuk memungkinkan manajemen lalu lintas pesawat tanpa awak. Drone integration is a very big topic at the FAA. We're talking about issues of how you integrate drones into the existing air traffic control systems, how you make sure that those conflicts are worked out in an equitable way. Dan ini merupakan kabar baik bagi konsumen. Yeah, I think the whole unmanned aviation in the future is really going to be beneficial to everyone. As more companies come online, you're going to be able to get your products to your house faster and safer. Bila berbagai tantangan itu bisa diatasi, maka antaran barang melalui drone diperkirakan akan semakin berkembang, baik di Amerika Serikat maupun di berbagai negara lainnya. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Anda masih menyaksikan Info Dunia, kita lanjut informasi berikut ini. Teknologi Tiongkok dan infrastruktur 5G hingga ponsel pintar dipakai di berbagai belahan dunia dan menjadi bagian prakarsa jalur sutra digital negara tersebut. Ekspansi teknologi Tiongkok disambut sejumlah negara, namun beberapa negara lain menimbang potensi resikonya. Simak informasinya. Dari telepon hingga komputer, perangkat yang menghubungkan warga di berbagai belahan dunia memakai teknologi Tiongkok. Tiongkok menyebut upaya teknologi globalnya sebagai jalur sutra digital. Diluncurkan tahun 2015, Beijing menggambarkannya sebagai dimensi teknologi dari prakarsa sabuk dan jalan dengan ruang lingkup dari dasar laut hingga antariksa. Jerman memakai teknologi Tiongkok tapi sedang mempertimbangkan apakah akan melarang peralatan 5G Tiongkok. Und die wesentliche Neuerung ist, dass sich jetzt diese strengen Überprüfungen auf etwaige Sicherheitsrisiken auch auf die Bestandskomponenten in den TK-Netzen, in den Telekommunikationsnetzen beziehen und in den nächsten Monaten. Kedutaan Besar Tiongkok di Berlin menanggapi dengan menyatakan bingung dan sangat tidak puas terhadap langkah Jerman. Di Amerika Serikat, pembatasan kuat terhadap teknologi Tiongkok dimulai pada masa Presiden Donald Trump yang khawatir akan masalah keamanan nasional. Sementara di Inggris, teknologi Huawei harus dihapus dari jaringan 5G mereka pada akhir 2027. Dan ini merupakan tanggapan Tiongkok terhadap keputusan Inggris pada tahun 2020.
英方在没有任何确凿证据的条件下，以莫须有的风险为借口，配合美国一再歧视、打压、排除中国企业，公然违。 Kekhawatiran keamanan atas kemampuan Beijing untuk memata-matai dengan teknologi Tiongkok dan kontrol atas infrastruktur telekomunikasi telah memicu kekhawatiran di sejumlah negara barat. Tapi negara-negara Asia Tenggara hingga Afrika menyambut baik tawaran Tiongkok tentang jalur yang lebih murah untuk konektivitas digital, menurut pakar keamanan Tiongkok, Mea Nowens. So in Africa, I think the conversations are a little different as they will be in other developing and emerging economies, where the emphasis is not so much on security concerns, but predominantly on how Chinese companies can help these countries develop their digital economies. Meski sejumlah negara di luar Tiongkok menyediakan pilihan untuk peralatan teknologi seperti telepon, ada satu wilayah persaingan digital di mana Amerika dan Tiongkok merupakan pemain utama, menurut pakar risiko keuangan Robert Greene. Cloud services and cloud computing is a very big area to focus on. Meski persaingan antar negara mungkin terjadi di tingkat geopolitik, tapi menurut analis, hal ini juga berdampak pada konsumen. Understanding this larger geopolitical context is really important for the average consumer to understand that we're not necessarily dealing with another government that operates in the same way as our government does. Seperti halnya teknologi apapun, menurut Mia, konsumen harus mempertimbangkan seberapa besar teknologi yang mereka gunakan bisa dipercaya dan apa risiko yang mungkin ditimbulkan oleh teknologi itu, seperti siapa yang menyimpan data pribadi pengguna dan bagaimana informasi itu digunakan. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Sebagian wilayah dunia ini masih menghadapi kekurangan air minum bersih dan banyak pihak berupaya ikut mengatasi krisis air dan sanitasi. Sebuah perusahaan Prancis mengembangkan robot otonom yang bisa membantu menjaga dan melestarikan ketersediaan air secara lebih baik. Seperti apa informasinya? Ini dia. Robot ini suatu hari nanti bisa mengubah cara manusia melakukan pelestarian air. Saat ditempatkan di dalam pipa air, robot ini mudah bergerak melalui sistem tanpa mengganggu aliran air dan mengirimkan data penting tentang kondisi pipa. We are able to capture a very large set of data on a single mission and really give an exhaustive view of the condition of the asset. Robot yang disebut Clean Water Pathfinder ini dilengkapi kamera beresolusi tinggi dan sensor ultrasonik yang memungkinkannya menentukan lokasi yang tepat dari pipa dan mendeteksi korosi, retakan mikro, serta keausan secara umum. Alat ini diciptakan perusahaan rintisan Prancis untuk membantu perusahaan penyedia air bersih mengidentifikasi tempat dan waktu untuk memperbaiki atau mengganti pipa, sehingga mengurangi kebocoran dan biaya. We've got an estimated about 40 million kilometers of water distribution network throughout the world, and renewing just a single kilometer costs between 150 to 800,000 euro per kilometer. So that information we're bringing them is extremely precious. Mengoptimalkan jaringan air yang ada saat ini menjadi sangat penting karena permintaan global akan sumber daya alam yang sangat berharga ini terus meningkat. Laporan PBB belum lama ini memprediksi permintaan air akan mencapai 40% di atas pasokan yang tersedia pada 2030. And so that kind of technology is really important in reducing loss in the system and making sure that water companies aren't pumping and delivering water that's not going to customers and then is lost to the system. Setelah melewati fase uji coba di Prancis, perusahaan ini berencana mendistribusikan robot Clean Water Pathfinder ini ke berbagai wilayah lainnya di dunia. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Ada informasi koordinat GPS dipakai di seluruh dunia untuk mengidentifikasi lokasi akurat. Namun koordinat dengan angka-angka terkadang sulit diingat. Sebuah perusahaan Inggris ini mengembangkan aplikasi yang memungkinkan pengguna berbagi koordinat GPS hanya dengan menyebutkan 3 kata. Gula, berguncang, kursi. Disinilah Kevin Daly, asisten manajer Los Angeles Memorial Coliseum berada saat ini. LA Coliseum telah mulai mempromosikan sebuah aplikasi yang disebut What 3 Words untuk membantu pengunjung saling bertemu.
Aplikasi yang dibuat tahun 2013 oleh sebuah perusahaan Inggris ini memungkinkan pengguna berbagi lokasi GPS secara tepat hanya dalam 3 kata. If you're out in our concourse or at a concession stand and you want to meet up outside the Coliseum, you can use that, and it's a real easy way to copy, paste, or send it, or even tell someone on the phone in what 3 words, I'm at. What 3 Words membagi permukaan bumi menjadi 57 triliun kotak berukuran 3 meter persegi. Dan algoritma memberikan kombinasi 3 kata yang unik dalam 50 bahasa. It's like a shortcut to a GPS coordinate. Banyak produsen mobil memasang What 3 Words pada mobil model mutakhir mereka. Dan Lembaga Keselamatan Publik menganjurkan warga memakainya dalam keadaan darurat. Meski aplikasi ini gratis, sejumlah pihak menyuarakan keprihatinan bahwa sebuah perusahaan swasta yang mencari laba dengan cepat menjalankan fungsi layanan publik yang penting. The problem with What 3 Words is making a mistake. It's not transparent what actually happens. If you literally add a letter S to the end of one of the words, you can end up as little as, 20 meters away. You could end up on the other side of the world. Perusahaan ini mengatakan mereka berupaya meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan. Itu berarti aplikasi ini harus menjadi sistem tertutup eksklusif yang membebankan biaya kepada sektor bisnis, karena perlu adanya sumber daya yang mengoperasikan layanan ini. Meskipun What 3 Words masih jauh dari diterapkan secara penuh, tapi penyebutan 3 kata mungkin saja pada suatu hari nanti akan menjadi cara warga memberitahu lokasi mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ya pemirsa, informasi tadi akhir dari perjumpaan kita pada edisi Sinpo Dunia kali ini. Saya Dewi Manik dan mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri dan selamat beristirahat.